Halo teman-teman, selamat malam. Baik, di sini saya Nelly. Saya Listen Malau. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana pengolahan data pada metode kuantitatif. Oke, jadi ini kita udah ada datanya ya teman-teman. Jadi sebelum kita mengolah data, kita harus punya dulu Data responden. Iya, benar. Nah, di mana data responden itu diambil dari kuesioner ya teman-teman. Jawaban dari kuesioner. Nah, di sini kita respondennya ada 100 ya teman-teman. Dan kita dan setiap variabel, karena kita ada 3 variabel x1, x2 dan y. Di sini setiap variabel kita ada 5 pertanyaan. Nah, dikarenakan ada 5 pertanyaan, kita ada x1, x1.2 dan selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman memasukkan data responden ke dalam SPSS di data view, teman-teman jangan lupa lihat di variabel view. Di sini teman-teman harus mengubah name-nya ya, sesuai yang ada di data responden. Iya benar. Jadi kita tinggal masukin aja ya teman-teman name-nya x1.1 dan seterusnya. Terus nilai desimalnya kita di sini gunakan 0 ya teman-teman. Sama measure-nya kita pakai yang scale. Betul. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view ya Kak ya. Nah, terus kita mau uji validitas. Nah, sebelum kita masuk ke uji validitas, teman-teman harus tahu nih uji validitas itu apa. Nah, uji validitas itu adalah kriterianya nilai R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Nah, itu kalau dia lebih besar itu datanya dinyatakan valid. Nah, sebaliknya jika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut dinyatakan tidak valid ya teman-teman. Betul. Nah, jadi kesimpulannya kalau data validitas ini untuk menunjukkan bahwa data kita itu valid atau enggak. Betul. Nah, kita lanjut ke uji validitas. Benar. Nah, untuk uji validitasnya kita masuk ke analis ya teman-teman. Klik analis. Terus kita klik yang correlate, masuk yang pertama ya, brevet. Nah, itu kita klik aja. Nah, untuk step pertama ini kita kembaliin dulu ya teman-teman ya, karena tadi kita udah olah data, ini kita ulang dari awal. Okay. Nah, kita di sini uji yang X1 dulu ya, dimana X1 itu harus ikut dengan total. Nah, kita pindahin ya teman-teman ke variabel. Nah, untuk persennya jangan lupa dicentang, dan ini juga dicentang ya, lalu diklik OK. Untuk hasilnya di sini hasilnya kita bisa lihat ya teman-teman, dia datanya sesuai dengan kriteria ya, yang dimana 0,770 sama lebih besar daripada 0,25. Jadi data kita dinyatakan valid ya teman-teman. Nah, untuk X2 nya kita lanjut ke pengujian validitas X2, karena tadi kita udah selesai X1. Untuk variabel X1 nya tadi kita kembaliin dulu, terus kita uji X2 nya ya. Stepnya sama ya teman-teman, X1, X2, Y1. Nah, kita buat ke variabel ya, terus kita tinggal klik OK. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Datanya bisa kita lihat ya teman-teman, dia nilainya 0,619. Nah, jadi datanya ini dapat dinyatakan valid juga karena dia datanya sesuai kriteria lebih besar daripada 0,25. Betul. Nah, untuk data ini dinyatakan valid. Kemudian yang ketiga kita masukin uji variabel yang ketiga ya, variabel yang ketiga. Kita ke correlate ke sini, terus kita kembaliin dulu data X2 yang tadi. Terus kita uji yang X1-nya ya teman, Y1 ya teman-teman. Karena memang di sini nggak ada X2 jadi Y aja ya teman-teman. Nah, kita buat ke variabel, kita tinggal OK aja. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya itu datanya 0,812 ya teman-teman. Nah, ini juga dinyatakan valid karena dia lebih besar daripada 0,25. Nah, untuk selanjutnya karena memang data untuk uji validitas kita sudah valid, kita masuk ke tahap selanjutnya teman-teman, uji reliabilitas. Ya, benar. Yang pertama teman-teman kita ke scale,
Terus kita klik yang reliability analysis ya teman-teman. nah di sini Kita pindahin dulu ya teman-teman data yang item sebelumnya. Di sini teman-teman kita uji yang X1 dulu, tapi Iya. untuk yang reliabilitas ini nggak pakai total kayak validitas. Jadi kita masukin X-nya aja ya. Betul. Nah jangan lupa statistiknya diubah ya, Centang. dicentang yang ini ya. Terus kita continue. Kita di sini modelnya kita model alpha ya. Kita oke aja. Nah, yang kita lihat dalam uji reliabilitas itu kita yang melihat yang ini, reliability statistik. Nah, dikatakan uji reliabilitas itu jika datanya itu lebih besar daripada 0,60 ya teman-teman. Atau R tabelnya lebih R tabelnya udah ditetapin 0,60. Jadi R hitung kita harus lebih besar daripada R tabel. Ya benar. Nah, untuk fallback alpha-nya itu dapat 0,820 di mana data ini dinyatakan valid atau reliable. Seperti itu untuk X1. Nah, untuk X2 kita lanjut ke X2, kita ke stepnya tetap sama ya teman-teman. Kita klik scale terus masuk reliability. Kita masukin yang X2, cuman totalnya nggak dimasukin ya teman-teman. Nah, kita pindahin terus klik static. Karena memang tadi kita udah ada pengaturannya, kita continue aja ya. Kita klik OK. Untuk hasil dari reliability statistik X2-nya itu datanya dinyatakan valid karena dia R hitungnya lebih besar daripada R tabel ya. Iya, benar-benar. Dimana R hitung yang kita dapatkan itu 0,839, sedangkan R tabelnya itu 0,60. Nah, data ini dinyatakan reliable karena memang sesuai dengan kriteria ya. Iya, benar. Selanjutnya kita masuk yang uji. Yang Y. Nah, di sini kita ke reliability. Terus kita kembaliin dulu ya yang ini, terus kita ambil yang Y, tapi totalnya nggak ikut ya. Jangan lupa statistik yang tadi karena memang kita udah centang tadi. Terus Jadi kita klik continue. continue aja. Nah, ini datanya udah muncul ya teman-teman. Untuk hasilnya kita dapatkan 0,887 di mana datanya itu dinyatakan reliable karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Iya, benar. Jadi data kita dinyatakan valid untuk uji reliability. Selanjutnya setelah uji kualitas data, saya akan menguji asumsi klasik di mana saya hanya menggunakan total setiap variabel. Di sini saya ingin menguji normalitasnya dulu. Saya hapus dulu data yang tidak perlu digunakan karena kita hanya menggunakan total dari setiap variabel. Teman-teman jangan lupa setelah teman-teman menghapus data yang tidak perlu digunakan, di variabel view teman-teman ubah name-nya menjadi X1, X2, terus Y. Di sini juga teman-teman measure-nya jangan lupa skala ya. Untuk labelnya X1 tadi untuk penelitian saya itu penurunan harga. Untuk X2 saya menggunakan promosi, X3 itu permintaan. Kembali ke data view, di sini untuk uji normalitas itu setidaknya memiliki dua indikator untuk menentukan data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Kedua indikator ini yang saya gunakan itu yaitu histogram dan plot normal ya. Di sini saya akan menguji normalitasnya dulu. Saya klik analysis, klik regression linear. Untuk variabel dependen dan independennya di sini. Untuk variabel dependen saya ada dua ke bawah. Untuk
untuk dependen satu permintaan. Untuk statistiknya, di sini teman-teman centang estimate yang model ini juga deskriptif, narrative definisi, continue. Uploadnya jangan lupa untuk X kita pakai zipred, untuk Y kita pakai spreadsheet. Kita centang histogram. Di sini saya sekalian langsung menguji histogram dan menguji yang lainnya juga ya teman-teman, kayak multikolonialitas. Nanti saya jelasin. Continue, terus di save. Di sini jangan lupa centang unstandard, terus continue, terus optionnya tidak usah, klik OK. Di sini kita butuh waktu ya. Oke. Untuk regressionnya yang ini ya, atau uji asumsi klasik. Nah, pertama-tama kita pakai histogram karena di sini untuk uji normalitas saya menggunakan histogram dan uji p-plot atau grafik p-plot. Nah, untuk histogram itu jika menunjukkan kurva yang mendekati bentuk lonceng simetris dapat dianggap mendekati distribusi normal. Nah, di sini untuk data yang saya gunakan karena grafik tidak sesuai dengan atau lonceng simetrisnya seperti ini, maka dapat disimpulkan data yang saya pakai atau data ini tidak mendekati distribusi normal. Yang kedua, untuk p-plotnya, jika titik-titik pada diagram p-plot sebagian besar mengikuti garis lurus diagonal, data dapat dianggap berdistribusi normal. Dari grafik data saya dapat disimpulkan bahwa titik-titik yang ada di dekat kurva ini atau grafik ini tidak berada sejalan ya, atau tidak berdekatan dengan garis lurus. Dengan ketentuan ini, maka data dikatakan tidak berdistribusi dengan normal. Yang kedua, uji multikolonialitas itu merupakan uji untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai toleran atau VI atau yang ini toleran sama VI. Nah, di sini di data saya dapat menunjukkan bahwa untuk kriteria tadi, jika nilai toleran lebih besar dari 0,10 maka tidak terlihat multikolonialitas. Nah, jika sebaliknya, jika nilai toleran lebih kecil dari 0,10 maka terlihat multikolonialitas. Atau membandingkan nilai FIF, jika nilainya lebih besar dari 10,00 maka terjadi multikolonialitas. Jika sebaliknya lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolonialitas. Berdasarkan data saya menunjukkan bahwa nilai VI yang ini variabel X1 dan X2 adalah 2,385 dan nilai tolerannya di sini 0,419. Maka data ini dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas karena nilai tolerannya lebih besar dari 0,10 dan nilai statistik FIF-nya lebih kecil dari 10,00. Maka dinyatakan data ini tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya untuk uji heteroscedastisitas, di mana uji ini memiliki tujuan apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian
atau residual sebuah pengamatan. Nah, di sini kita menggunakan dependent variable permintaan ini, scatter plot. Nah, di sini pada gambar atau gambar scatter plotnya dapat diperlihatkan bahwa titik-titik menyebar acak dengan baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini, sehingga model regresi ini layak digunakan dalam melakukan pengujian. Selanjutnya, uji regresi. Di sini kita menggunakan model summary-nya. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,864 menunjukkan hubungan atau korelasi yang kuat antara penurunan harga promosi terhadap permintaan dengan koefisien regresi positif, yang artinya terdapat hubungan yang positif antara variabel dependen dan independen. Untuk R-square-nya atau koefisien determinasi yang ini sebesar 0,746. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel harga promosi mempengaruhi permintaan sebesar 74,6%, sisanya 25,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Untuk nilai skor Aegis R-square-nya yang ini sebesar 0,741 menunjukkan besarnya peran variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, yaitu sebesar 74,1%. Untuk nilai standar errornya sebesar yang ini standar errornya 2,255 menunjukkan bahwa kesalahan dugaan regresi dalam memprediksi sebesar 2,255. Selanjutnya untuk uji T kita menggunakan menggunakan ini juga yang koefisien yang tadi. Uji T-nya yang ini berdasarkan tabel ini persamaan regresinya 0,465, Y sama dengan 0,465 ditambah 0,271 X1 ditambah 0,697 X2. Dengan persamaan regresi ini dapat memperkirakan berapa besar permintaan untuk penurunan harga dan promosi. Untuk pengujian hipotesis yang pertama, berdasarkan tabel ini dapat diketahui nilai signifikan untuk pengaruh partial X1 terhadap Y sebesar 0,02. Yang X1 ya teman-teman 0,02 lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung sebesar 3,118 lebih besar dari T-tabel, yaitu T-tabelnya 1,984, yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima atau hipotesis alternatif diterima, hipotesis 0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh penurunan harga X1 terhadap permintaan. Untuk pengujian hipotesis yang kedua, berdasarkan tabel dapat diketahui nilai signifikan untuk pengaruh partial X2 terhadap Y adalah sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,001. Dapat disimpulkan
0,001 lebih kecil daripada 0,05 ya, atau nilai T hitungnya 8,368 lebih besar dari tabelnya 1,984. Yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kedua diterima, untuk hipotesis nolnya ditolak, yang artinya terdapat pengaruh promosi terhadap permintaan. Kemudian saya akan menguji F. Di sini kita menggunakan yang tabel ANOVA. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tidak terpengaruh. Nilai F-nya di sini 142,492 lebih besar dari 3,090 atau F hitungnya. F hitungnya kita cari dari tabel statistik ya. Dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,01, di mana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ini terdapat pengaruh penurunan harga dan promosi terhadap permintaan. Demikian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga melalui presentasi ini dapat membantu teman-teman dalam pengolahan data. Saya Listan Malau dan juga Nelly mengucapkan terima kasih.